back to Bahas TV. Selamat datang kembali di Bahas TV. Masya Allah sekali, malam ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dan bisa dikatakan beliau adalah salah satu orang yang sibuk, yang tidak ada waktu. Tapi malam ini dia menyempatkan waktunya datang ke channel saya untuk memberikan satu inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan sedikit biografi beliau. Beliau Masya Allah dalam kurung 1 tahun Ustaznya. 3 tahun. Dalam kurang lebih 3 tahun sudah menghafal 1 Al-Quran atau 30 juz, Masya Allah. Dan tentunya malam ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Beliau akan memberikan satu inspirasi yang sangat luar biasa sekali. Boleh diperkenalkan dulu Ustaz, identitasnya yang lebih lengkap. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terkhusus kepada sahabat saya ini, saudara saya Mr. Bahar, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk hadir di acara Bahas TV ini. Iya, sip. Nama saya Rusli Nasir. Kalau kampung di Cinong Orasa, Kelurahan Tondrokasi. Saat ini kami mondok di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Raudhatul Hufadz Kabupaten Jeneponto, yang pimpinan pondoknya adalah yang kami muliakan Ustaz Abdurrahman Al-Hafiz SPDI MPDI. Kami alumni Man Binamu waktu MTS di MTS Kasih. Ya, itu. Masya Allah, itu ya beberapa biografinya beliau. Dan tentunya perbincangan ini tentunya sangat menarik sekali, dan langsung kita akan bertanya-tanya sama Ustaz. Maksudnya mungkin Ustaz yang mau saya bahas pertama adalah motivasi terbesarnya Ustaz. Kenapa? Karena begitu banyak anak muda yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran itu begitu sulit, dan tentunya banyak tantangan-tantangan yang mungkin apalagi namanya ketika kita menghafal kita bisa merasakan tantangan sulit begitu. Jadi yang mungkin saya pertanyakan, motivasi terbesarnya Ustaz untuk memilih untuk menghafal apa, Ustaz tolong dijelaskan biar banyak orang yang terinspirasi. Ya, baik. Pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa kami bukan orang yang berilmu. Kami juga masih tahap belajar, sangat masih sedikit ilmunya. Tapi untuk berbagi seperti ini kami sebenarnya sangat bersyukur ya bisa membagi pengalaman, walaupun mungkin pengalaman kami masih sangat sedikit. Jadi motivasi kami ya dalam menghafal ini yang membuat kami semangat sekali dalam menghafalkan Quran. Pertama memang karena kami cinta Al-Quran ya, alhamdulillah Allah berikan kami taufik untuk menghafalkan Al-Quran. Dan motivasi yang kedua yang sangat besar adalah untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk kedua orang tua saya, karena saya pikir kami terlahir dari keluarga yang sederhana, yang mungkin dari segi harta pangkat kami tidak bisa berikan kepada keluarga kami, sehingga mungkin dengan jalan inilah kemudian Allah memilih kami untuk menjadikan kami seorang penghafal Quran, yang kami Masya Allah sangat bersyukur atas nikmat yang besar ini. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya orang menghafal Quran itu bukan karena dia yang menghafal, tapi karena Allah yang telah memilihnya sehingga dimampukan untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian juga beranjak dari motivasi yang kedua ya, bilang saya ingin memberikan kado terindah untuk kedua orang tua saya, karena saya pernah mendengar keutamanya bahwa seorang penghafal Quran insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah terbesar untuk bisa mensyafaati keluarganya. Maka landasan itu yang kemudian kami sangat berharap suatu saat nanti ya, bukan hanya di dunia persahabatan kami dengan keluarga kami ya, ikatan keluarga kami terutama kepada kedua orang tua kami ya, ibu kami dengan bapak kami ingin bersatu dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja. Oke, jadi mungkin itu pertanyaan yang pertama ya. Jadi Masya Allah sangat luar biasa sekali, kita sudah dengarkan. Kemudian Ustaz, maksudku bagaimana kita mampu mengontrol
diri dari hal-hal mungkin kesenangan sesaat kayak kan untuk anak muda tidak bisa dipungkiri bahwa sering kita terjebak ke hal-hal yang remeh-temeh kayak mungkin apalagi namanya kumpul sama teman dan lain sebagainya. Dan itu pasti ada beberapa tips dari Ustaz waktu pertama menghafal untuk bagaimana lebih mengontrol diri dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin boleh di-share Ustaz maksudku apa yang maksudku tipsnya begitu. Ya. Baik. Yang pertama yang harus kita mengerti adalah bahwasanya seseorang yang menghafal Quran itu tidak akan terbelakang, ya. Biasanya orang kan berkata ketika kita menghafalkan Quran maka kita akan fokus betul. Ternyata teman-teman sekalian itu tidak seperti itu, ya. Kita tidak akan kaku dalam artian ketika menghafal Quran kita menghafal tok saja, ya. Tetapi ketika kita menghafal Quran justru kita akan mengerti, ya, hakikat kehidupan kita, ya. Kemana kita harus bergaul, kepada siapa kita harus meminta nasihat, kepada siapa kita harus menasihati mereka. Kita akan mengerti di situ karena ketika kita semakin dekat dengan Quran, maka Allah akan jaga diri kita. Bahkan, ya, seorang penghafal Quran akan tahu dirinya bahwa yang mana waktu yang sia-sia dan yang bermanfaat ketika dia semakin sering menghafalkan Quran, ya, sering menghafalkan Quran, jadi terbiasa dengan Quran. Maka ketika dia berbuat sesuatu yang sia-sia saja, bukan perkara dosa, baru sia-sia, maka Al-Quran akan berguncang di hatinya. Ketika Al-Quran sudah masuk ke dalam hatinya, Al-Quran akan merespon, oh ini tidak boleh. Seperti misalnya seorang penghafal Quran, ketika dia lebih cinta dengan musik, maka boleh jadi Al-Qurannya kan cepat kabur, ya, hatinya, otaknya akan terganggu karena musik itu kuat juga kekuatannya, ya, pengaruhnya ke tubuh kita. Ya. Makanya Al-Quran saya betul rasakan itu ketika saya banyak menghafal Quran, tiba-tiba mendengar musik misalnya naik angkot, itu Al-Quran langsung merespon kendainya. Seakan-akan saya mau berbicara, tolong pas supir dimatikan, ya. Tapi tidak serta-merta saya seperti itu. Saya hanya berusaha untuk tidak mengikuti jalurnya, ya. Misalnya ikut sama teman, misalnya mungkin merokok waktu SMA, ya kan ada saya punya teman juga yang misalnya suka merokok, ya mungkin pergaulannya mungkin agak bebas, istilahnya bukan bebas dalam artian pacaran-pacaran yang melebihi batas agama, tapi dalam artian misalnya mungkin sholatnya agak kurang terjaga, itu saya mungkin bergaulnya sampai di sini, misalnya saya batasi sampai di sini saja, jangan sampai saya terjerumus. Saya tahu itu, ya. Itu saja. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa tipsnya, ya. Jadi dengan kita menghafal kita apalagi namanya akan semakin mengerti hidup kita, ya. Luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari saya, apalagi namanya, bagaimana Ustaz memulai ini, maksudku ketika sebelum ketemu sama apalagi Ustaz Abdul Rahman, pasti ada sosok selain dari orang tua, ada sosok yang mungkin mendorong Ustaz, maksudku kayak untuk menghafal ini sehingga mau memutuskan menghafal gitu loh, seperti itu dia. Ini termasuk sesuatu yang sangat unik bagi saya karena perjalanan saya menghafalkan Quran, ya itu sangat lucu juga sebenarnya, ya. Karena pertama saya memang dulu waktu masih SD suka dengan Quran. Masya Allah, saya tidak tahu, memang suka dengan Quran, suka dengan orang yang mengaji, suka dengan orang yang tilawah, ya, suka dengan orang yang tilawah. Pokoknya masalah-masalah agama lah, ya. Itu saya diberi taufik oleh Allah kelas 5 SD kalau tidak salah. Saya diantar oleh Ustadz Reno, kemudian diajari Iqra dari Ustadz Yusuf yang beliau ajari saya pertama, kemudian sampai selesai batas Quran, Quran besar kan sampai Iqra 6. Jadi pas saya selesai Quran besar, maksudnya sudah pintar membaca Al-Quran, saya mulai tergiur kayak enak menghafal, mulai menghafal juz 30, ya, mulai menghafal surah-surah pendek. Kemudian saya ingat betul di TKTPA waktu itu seangkatan saya, alhamdulillah saya yang paling banyak hafalan surah-surah pendeknya. Ya pas di MTS, ya itu saya tergiur lagi, lebih enak karena ada mata pelajaran BTQ baca tulis Quran yang mengharuskan menghafal juz 30. Makanya saya berusaha hafal, alhamdulillah saya hafalkan satu juz 30. Kemudian
waktu saya kelas 2 MTS itu sebelum tamat, saya pergi ke Masjid Agung Jeneponto mendaftar tahfidz, tapi ditolak karena belum terlaluan bacanya kan. Ya belum terlalu baca karena saya kan ya menghafal surah-surah pendek itu kadang dengar dari radio, ya kadang dengar dari radio. Nah, pas perjalanan saya ke Masjid Agung, tahap pertama ditolak, tahap kedua waktu kelas 3 mendaftar lagi, lulus tapi lulus sebagai cadangan. Makanya saya tidak masuk lagi. Saya langsung mendaftar di PKU, Pendidikan Kader Ulama. Nah, di Kader Ulama saya yang paling muda di situ, kelas 2 MTS. Sementara yang lain sudah ada yang S1, Alia, SMA, ya. Sampai-sampai dosennya di sana ketawa, katanya ulama cilik ya. Katanya ulama cilik. Ya, yang masih menginspirasi saya semangat menghafal Quran, satu sosok yang masih saya sangat kagumi saat ini. Bahkan kalau saya ketemu sekarang beliau, saya merasa gugup. Beliau adalah Ustaz Abdullah Abu Sahabuddin. Ya, saya lihat beliau itu pertama di Embo waktu kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia. Saat itu masih Bapak Surya Dharma Ali. Saya lihat di situ Ustaz Abdullah dengan celana cingkrangnya, kemudian dengan saya melihat betul-betul wajah berserinya beliau. Yang saya dengar saat itu beliau sudah menghafalkan 26 juz Al-Quran. Saya terinspirasi dari beliau. Makanya dari sebab itulah saya melanjutkan sekolah ke Manbinamu. Sendiri saya dari lulusan TSKC, yang lainnya berpencar, ada yang ke Makassar, ada yang banyak di SMA Tamalate, ada di SMK 1 Jeneponto. Saya memilih Manbinamu Jeneponto untuk kemudian saya menambah ilmu agama saya. Alhamdulillah, disitulah puncak hidayah saya dengan Masya Allah, dengan suasana yang betul-betul luar biasa di Manbinamu. Saya tercengang waktu ditanya oleh guru akidah saya waktu kelas 10D, ya kelas 1D di Manbinamu, karena banyak kelas sampai 7 kelas kayaknya itu seangkatan saya. Itu guru akidah saya bilang seperti ini, di kelas 3 itu kakak kalian ada yang sudah hafal 26 juz. Saya langsung berpikir, wah ini manusia apa malaikat ini, kok bisa ya Al-Quran dihafal sebanyak itu ya. Ya, sehingga Masya Allah saya mencoba mulai dari juz 30 kembali ke juz 29. Saya ingat betul waktu kelas 1 kayaknya malam Jumat saya setoran sama orang yang saya kagumi tadi. Beliau menerima setoran saya. Ya, beliau menerima setoran saya, tapi beliau belum hatam saat itu, katanya beliau baru juz 28, juz 27. Jadi beliau sampaikan saya belum hafal juz 30, jadi beliau simak sambil melihat. Nah, sambil melihat kan. Nah, dari situlah saya mulai Masya Allah mulai terpancing, tergiur betul untuk menghafalkan, meneruskan sampai 30 juz. Karena lucunya saya tuh dulu waktu masa-masa MTS sebenarnya enggak terlalu bercita-cita menjadi penghafal Quran, karena kan saya bilang mana mungkin saya bisa kan. Saya lucunya saya berpikir mau jadi TNI, Tentara Negara Republik Indonesia. Iya, Tentara Negara Republik Indonesia. Yang kemudian Allah pindahkan cita-cita itu kepada sesuatu yang lebih baik, Masya Allah, yang lebih luar biasa saya pikir. Ya, beranjak dari tadi, ya ketika saya mulai tergiur, saya mulai dari juz 1. Dari juz 1 saya dimotivasi oleh Ustaz Abdul Waris, ya, kemudian ada Haji Asbullah, banyak sekali guru-guru yang Pak Herman, Ibu Deteranda Bone. Kemudian yang saya ingat itu Ustaz Muhammad Fajar Syukur, yang boleh sekarang mondok di Jawa, sudah kurang lebih juga 20 juz. Tapi beliau jalan kitabnya, jalan juga Al-Qur'annya, jalan kitab kuningnya, kitab fikihnya, pokoknya banyak yang beliau pelajari. Nah, sekarang beliau sudah Masya Allah ilmunya lebih hebat daripada saya. Beliau lah itu yang memanggil saya ke pondok Ratul Fal. Dari perjalanan itulah saya dipanggil, saya minta izin dari orang tua, dari keluarga. Awalnya tidak direspon dengan baik, ya, tidak direspon dengan baik. Bahkan orang tua saya katakan, kalau kamu pergi mondok tidak usah lagi kembali. Saking marahnya kan, tidak diizinkan saya, ya, karena beliau tidak rela kalau saya berpisah, dalam artian takutnya saya kayak tidak bisa urus sendiri kan, iya, karena masih muda begitu. Saya mulai perjuangan di Ratul Fat itu tahun 2015 kalau tidak salah, ya, tepatnya di kelas 2 saya mulai menghafal. Alhamdulillah tahun 2017 tanggal 12 bulan 12
hatam 30 juz. Masya Allah. Hatam 30 juz. Luar biasa ya perjalanannya Ustaz Rusdi Nasir. Tentunya dari perjalanan beliau banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Terus pertanyaannya Ustaz, apakah dalam menghafal Al-Quran ini memang kayak sebuah hidayah dari Allah, atau mungkin semua orang bisa menghafal Al-Quran? Bagaimana Ustaz, maksudku kayak kalau memang apalagi orang-orang, kan masuk banyak orang yang beranggapan bahwa orang yang bisa menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang hanya mendapatkan apalagi namanya kayak pokoknya dari Allah mentok begitu. Ada juga dan ada juga yang mengatakan bahwa semua orang, apakah semua orang bisa menghafal Al-Quran? Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Ini motivasi dari guru kami ya, karena kami bukan orang yang berilmu, kami hanya memindahkan saja. Ya, Saudul Rahman Al-Hafidh beliau sampaikan bahwasanya pertama itu menghafal Quran adalah orang yang dipilih. Ya, jadi memang kita harus yakin bahwa itu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Tapi hidayah itu teman-teman sekalian, ya, untuk kami juga, untuk kita semua, bahwasanya hidayah itu tidak serta-merta Allah berikan. Tapi ketika Allah pilih, antum mau berusaha atau tidak? Kita mau berusaha atau tidak? Bahkan sebelum Allah pilih, kita mau berusaha untuk mencari hidayah itu atau tidak? Jadi seakan-akan seperti ini, Allah kasih kita nasi untuk dimakan, ya, kita sudah duduk, nah, Allah sudah berikan, tinggal kita mau usaha mau makan atau tidak, ya, seperti itu. Yang mau makan atau tidak. Jadi artinya selain Allah pilih, tetapi usahanya dari kita. Nah, beranjak dari ya firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu saja yang merubahnya sendiri. Jadi pertama Allah yang memilih, yang kedua usaha kita, usaha kita untuk terpilih, ya. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, tidak ada tantangan yang besar, ya. Yang ada hanyalah tantangan yang kecil menjadi besar karena kita merasa kecil, ya, karena kita merasa kecil. Jadi misalnya Gunung Lompo Batam, ya, kita mau pindahkan ke Ora-Ora misalnya, pakai skok melalui ember, kita ndak pakai mobil maupun jalan kaki, kita pindahkan semuanya itu gunungnya ke sini. Itu bukan sesuatu yang mustahil, pasti bisa, ya, pasti bisa. Karena mengapa? Kita punya kesungguhan. Jadi ingat, cita-cita yang tinggi, ya, harus diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau hanya bercita-cita saya mau jadi tentara, mau jadi polisi, tapi sudah subuh langsung tidur, tidak mau olahraga misalnya, ya, atau misalnya sore justru banyak makan, misalnya banyak makan bakso tanpa berlari, push up dan segalanya, ya nol, ya. Artinya punya cita-cita yang tinggi tapi usaha tidak sungguh-sungguh. Begitu juga dengan menghafalkan Quran, ya. Butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan keras. Artinya teman-teman sekalian, kita harus yakin bahwasanya tantangan itu ada bukan untuk menjatuhkan kita, tapi melatih kita untuk berpikir apa yang harus saya perbuat. Dan kita harus yakini bahwasanya ketika kita menghafalkan Quran, sudah pasti kita akan diuji. Ujian dari diri kita sendiri, ujian dari lingkungan kita, ujian dari keluarga kita. Yang kemudian kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan berikan kesempatan untuk merasakan bagaimana nikmatnya itu menghafalkan Quran, ya. Bagaimana menghafalkan Quran. Oke, Ustaz, pertanyaan selanjutnya mungkin ini ya, pertanyaan terkhusus untuk saya pribadi, ya. Karena sampai saat ini pun apalagi juz 30 pun saya tidak hafal. Maksudku bagaimana kita memulai gitu loh, maksudku kayak untuk menghafal. Kenapa ya? Open UI.